Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi SMK, khususnya jurusan teknik otomotif kelas X, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran online ini dengan baik ya siswa-siswi sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pembelajaran online, yaitu pada mapel gambar teknik otomotif. Namun sebelum kalian menonton video pembelajaran online ini, saya harap kalian mengklik tombol subscribe dan like. Di akhir pembelajaran mungkin di antara kalian ada yang belum mengerti ya, ataupun belum paham, boleh kalian komen di kolom komentar ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama yaitu memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian yang kedua, memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nantinya di akhir pembelajaran diharapkan siswa-siswi mampu menjelaskan jenis-jenis alat gambar, kemudian menjelaskan jenis-jenis pensil, menjelaskan jenis-jenis kertas, lalu menjelaskan jenis-jenis penggaris, menjelaskan jenis-jenis mal gambar, dilanjutkan menjelaskan jenis-jenis jangka, dan yang terakhir menjelaskan jenis-jenis penghapus. Perlu kalian ketahui bahwa di sini ada pengertian gambar teknik. Gambar teknik itu adalah gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak yang bersifat tegas. Gambar teknik sendiri digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu benda atau konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi, baik nasional maupun internasional. Gambar teknik ini juga bersifat teknis yang berhubungan dengan teknik yang biasa disebut gambar teknik. Ini dia pengertian dari gambar teknik. Di dunia ini ada beberapa badan standar yang sering kita dengar. Yang diantaranya yang pertama ini adalah JIS, yaitu Japanese Industrial Standard. Kemudian yang kedua ada ISO, yaitu International Organization for Standardization. Kemudian yang ketiga ada DIN, Dutch Industry Normen. Kemudian yang keempat ada ANSI, American National Standard Institute. Dan yang terakhir yang kelima yaitu SNI yang biasa ada di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia. Fungsi dari gambar teknik itu sendiri yaitu gambar teknik memiliki kegunaan sebagai bahan atau data yang memuat segala informasi teknis dari suatu benda. Fungsinya sendiri yaitu menerangkan data teknis yang mencangkup, diantaranya yang pertama yaitu ukuran dan dimensi benda. Kemudian visualisasi benda, kemudian material yang digunakan, kemudian alur atau proses suatu pekerjaan, dan yang terakhir bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembuatan suatu benda, proyek, atau suatu konstruksi. Ini adalah fungsi dari gambar teknik. Adapun peralatan dan perlengkapan gambar teknik itu sendiri, yang pertama adalah pensil, kemudian yang kedua ada kertas, kemudian ada penggaris segitiga, ada mal gambar atau busur, kemudian jangka, kemudian penghapus, dan yang terakhir media. Media ini meliputi komputer atau meja gambar ya. Kita bahas yang pertama yaitu pensil gambar. Pensil gambar di sini terbagi beberapa jenis ya. Yang pertama itu yang A, pensil biasa atau pensil kayu. Pensil biasa atau pensil kayu ini biasa disebut juga pensil batang.
Biasanya pensil batang ini pensil yang menyatu antara isi dan batangnya. Sebelum dilakukan penggunaan pensil batang ini, nah di ujung dari pensil tersebut biasanya diraut sehingga nantinya pensil tersebut bisa digunakan. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini pensil yang sudah diraut ya. Nah, kemudian yang B, pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini adalah pensil yang terpisah antara batang dengan isi pensil. Pada pensil mekanik ini, jika isi pensil habis, dapat diisi ulang. Nah, ini sangat mempermudah kita ya. Lebih praktis, tidak memerlukan raut. Nah, beda dengan pensil kayu tadi. Nah, kita lanjut. Pensil gambar berdasarkan kekerasan. Pensil ini memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda yang digunakan sesuai dengan keperluan khusus seperti menulis atau menggambar. Di sini ada klasifikasinya dan tipenya ya. Di sini ada yang keras, yaitu meliputi 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H. H itu hard ya, keras ya. Kemudian yang kedua sedang. Sedang di sini ada tipenya 3H, 2H, H, F, HB dan B. Kemudian yang lunak ada juga. Di sini ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Nah, ini adalah klasifikasi dari pensil gambar berdasarkan kekerasan. Nah, kemudian yang kedua kita membahas penggaris segitiga. Di sini perlengkapan gambar yang kedua yaitu penggaris segitiga. Penggaris segitiga terdiri satu pasang. Nah, penggaris segitiga biasanya terdapat dua kategori. Yang pertama penggaris segitiga 45 derajat dan penggaris segitiga 30 derajat kali 60 derajat. Nah, penggunaan penggaris segitiga yang pertama yang A, membuat garis vertikal dan garis horizontal. Nah, ini adalah penggunaannya yang mana? Yang pertama sini meletakkan dan merapatkan kedua sisi penggaris sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang kedua memastikan kedua penggaris dalam posisi rapat dan tidak bergeser. Kemudian yang ketiga membuat garis vertikal dengan menarik garis pada penggaris kedua, lalu menggeser penggaris ke kiri atau ke kanan sejajar dengan garis sebelumnya. Nah, di sini ada gambarnya, bisa kalian lihat posisi 1. Di sini mistar 45 derajat ya. Kemudian yang di bawahnya itu ada mistar 30 derajat. Untuk mistar yang 30 derajat di situ ditekan ya, jangan sampai bergerak. Kemudian yang mistar 45 derajat di sini bisa digeser ke kiri maupun ke kanan sesuai garis yang nantinya akan kita buat. Nah, misalkan garis 90 derajat. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Kemudian perlengkapan gambar yang ketiga, di sini ada mal gambar. Mal gambar digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran kecil, elips, segi enam dan garis-garis lengkung lainnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis mal. Yang pertama di sini mal bentuk, gambarnya bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian ada mal busur, kemudian ada mal elips. Nah, memang bentuknya seperti elips. Kemudian ada mal huruf dan angka. Nah, di sini ada huruf dan angka. Mal huruf digunakan untuk membuat huruf, mal angka digunakan untuk membuat angka. Kemudian ada mal lingkaran. Nah, di sini bisa kita lihat ada lingkaran kecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian peralatan gambar yang keempat, di sini ada jangka. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran, membagi garis atau sudut dan sebagainya.
Konstruksi pada jangka pada dasarnya terdiri dari beberapa bagian yang disambungkan. Nah, bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Jangka di sisi yang pertama, di sini ada seperti jarum ya di sini supaya tidak bergerak, supaya tetap dia posisinya. Kemudian yang sisi lain di sini ada seperti pensil. Nah, di sini dia bisa digunakan untuk menggaris ya, membuat lingkaran. Nah, kemudian penghapus ya, peralatan gambar yang kelima. Di sini ada penghapus. Penghapus merupakan salah satu bagian dari peralatan gambar. Untuk menghapus garis yang salah dipergunakan penghapus dengan mutu yang baik. Ada penghapus yang terbuat dari karet, ada juga yang terbuat dari plastik. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan. Nah, dengan tidak merusak gambar tentunya. Kalau untuk tinta, dihapus menggunakan penghapus tinta ya, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada gambarnya. Banyak sekali jenis-jenis penghapus, warnanya ya, warna-warni, tapi memiliki tujuan yang sama untuk menghapus garis yang tidak diinginkan. Kemudian kita lanjut, ada kertas gambar. Nah, di sini adalah perlengkapan gambar yang keenam. Di sini ada kertas gambar. Biasanya kertas gambar juga digunakan sebagai media gambar. Ada berbagai macam kertas yang digunakan sebagai media gambar. Misalnya kertas gambar putih, kalkir, film, dan lain-lainnya. Berdasarkan formatnya, kertas gambar dibagi dalam beberapa jenis, seperti yang tertera pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel jenis berdasarkan ukuran. Untuk format, di sini ada A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Untuk ukuran kertas, ya untuk A0 841 mili kali 1189 mili. Kemudian A1 ukuran kertasnya yaitu 594 mm ya, kali 541 mm. Kemudian selanjutnya A2, A3, dan A4, A5 di sini sudah tertera ya ukuran kertasnya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk gambar yang satunya lagi di sini adalah kertas A1. Di sini kita bagi sudah menjadi bagian yaitu A2, A3, A4, A5 ya. Nah, ini merupakan perpotongan dari kertas A1 bila kita sesuaikan dengan ukuran kertas gambar. Nah, mungkin hanya ini materi pembelajaran yang bisa saya berikan. Mungkin ya sedikit ataupun ada kekurangan ya, ataupun ada di antara kalian yang belum mengerti, boleh kalian tulis di komentar ya. Nah, setelah ini saya akan memberikan tugas mandiri. Nah, di sini ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini saya harapkan masing-masing kalian mengerjakan ya. Yang pertama di sini saya harap seluruh siswa diharuskan memiliki peralatan gambar sesuai dengan peralatan gambar yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama kalian harus punya pensil, penggaris segitiga, mal busur, mal huruf, jangka, penghapus, dan buku gambar A3. Nah, kalian harus punya ini ya. Harus kalian usahakan kalian memiliki peralatan gambar ini ya. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman dari materi yang sudah saya jelaskan tadi pada buku catatan masing-masing. Nah, harus kalian buat ini ya, semuanya di rumah masing-masing kalian buat. Untuk deadline mengumpulkan tugas ini nanti saya akan share ke grup WA ya, grup WA, ataupun nanti bisa kita kirim informasinya kepada wali kelas masing-masing. Nanti deadline-nya harus kalian kumpulkan di tanggal yang sudah ditentukan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya
berikan kepada kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina kalian supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran online di materi-materi selanjutnya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bagian bawah. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran online hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.